Halo teman-teman, salam satu frekuensi. Kembali lagi bersama saya Daniel, teman-teman, dalam catatan Daniel. Hari ini tanggal 8 Februari 2026, kita akan membahas tentang perbedaan antara bisnis yang benar-benar real atau di sektor real dengan investasi saham. Nah, jadi teman-teman, sebagai seseorang yang biasa hidup dari gaji bulanan, saya sering merasa uang itu datang terus pergi begitu aja. Baru gajian, tahu-taunya udah habis buat cicilan, kemudian untuk makan, ongkos, dan juga kebutuhan kecil yang kalau dikumpulkan ternyata besar juga ya. Nah, di titik itulah sebenarnya saya bertanya, apa iya seumur hidup cuma mengandalkan satu sumber penghasilan? Apakah ada cara lain supaya uang itu bekerja buat kita? Nah, dari obrolan dengan teman dan juga baca-baca referensi di internet dan juga baca referensi dari buku, tentu saya juga sempat mempelajari tentang konten-konten finansial, dan sebenarnya muncul dua pilihan yang disebut-sebut ini merupakan pilihan terbaik. Di mana yang pertama memulai bisnis real atau berinvestasi saham. Sebenarnya keduanya ini terdengar sangat keren ya teman-teman, terutama yang satu katanya langsung menghasilkan uang dan yang satunya lagi menjanjikan masa depan. Tapi buat teman-teman awam seperti saya, ya memilih di antara keduanya ini seperti disuruh memilih jalan yang sama, sama-sama berkabut gitu ya. Apalagi kita sebenarnya belum paham-paham betul tentang investasi saham. Ini saya alami sekitar 5 atau 10 tahun yang lalu. Di sebelum saya mengenal investasi saham, jadi bisnis real itu sebenarnya menarik. Ketika saya sudah mengenal investasi saham, ini juga menarik. Dan saya sudah mencoba keduanya. Dan nanti saya akan mencoba di terakhir itu simulasi bagaimana kita melihat sebuah bisnis itu menarik dan di saat mana kita juga bisa melihat investasi saham itu menarik. Oke, teman-teman, kalau dipikir-pikir secara jujur memang kebutuhan saya itu sekarang lebih dari tambahan bulanan, dan juga dimana kalau kita ketahui biaya hidup naik, kebutuhan bertambah, sementara gaji rasanya ya segitu-segitu aja. Namun di titik ini sebenarnya bisnis terlihat lebih nyata. Bayangkan kalau kita jualan makanan-makanan kecil atau buka toko online dan laku, uangnya bisa langsung masuk ke rekening dan terasa gitu ya. Kemudian ada kepuasan juga untuk lihat hasil usaha kita sendiri ya, meskipun memang capek ya untuk kita layani, untuk kita lakukan. Tapi di sisi lain ada juga nih soal kepikiran kita ini untuk masa depan. Nanti kalau udah tua, udah pensiun kerja, apakah kita masih sanggup untuk kerja keras? Nah, disinilah sebenarnya investasi saham itu mulai masuk akal. Nah, kalau saya sekarang di usia 40-an, ini tentu saja menjadi sesuatu yang keputusan yang bersifat krusial. Nah, walaupun memang hasilnya di investasi itu nggak langsung kelihatan, tapi ide menabung sedikit demi sedikit ini tentu saja untuk jangka panjang ini terdengar lebih aman secara mental. Rasanya seperti menanam pohon. Jadi sekarang memang belum ada buahnya, tapi suatu hari bisa kita petik gitu ya. Ini tentu saja bisa kita petik buahnya kalau kita mau sabar untuk menunggu. Nah, teman-teman, tentu saja ada resiko. Jadi kalau rugi sekarang atau rugi pelan-pelan, itu risiko yang perlu kita hadapi. Jadi sebagai seseorang yang awam, ya ketika saya baru masuk market pada sekitar 6 tahun yang lalu sebelum COVID gitu ya teman-teman, kata risiko ini sebenarnya jujur bikin saya juga agak ciut gitu ya. Bisnis bisa gagal, kemudian modal bisa habis. Barang yang nggak laku, kemudian salah strategi, uang yang susah payah dikumpulin ini bisa saja lenyap dalam waktu yang sangat relatif singkat. Itu sebenarnya sangat menakutkan, apalagi kalau modalnya itu ternyata dari tabungan sendiri. Ya, masih mending tabungan sendiri. Kalau pinjam, nah ini lebih parah. Nah, kalau pilih saham pun teman-teman ini nggak kalah deg-degan. Apalagi kalau lihat market yang sekarang, yang faktor MSCI ini udah trading halt selama 2 kali berturut-turut di akhir Januari lalu, tentu ini bikin kita deg-degan juga. Harga naik turun ini bikin kita senang, harga naiknya bikin kita senang, tapi kalau udah turun bisa bikin panik. Nah, tapi bedanya teman-teman, kerugian di saham ini seringkali terasa di atas kertas. Jadi selama belum kita jual,
rasanya masih ada harapan untuk kembali ketika kita memilih saham-saham yang tepat. Tapi tetap saja teman-teman, kalau melihat investasi ini merah, itu bisa saja bikin tidur kita tuh nggak nyenyak. Nah, di kepala orang awam seperti saya pada waktu itu awal-awal COVID, memang resikonya ini lebih lebih kentara gitu ya. Kalau bisnis memang terasa itu kasat mata, tapi resikonya ya kita tahu sendirilah ya. Nah, sementara kalau di saham itu sebenarnya lebih abstrak, tapi ya sama-sama bikin kita khawatir. Nah, kita tahu juga bahwa di bisnis itu yang paling tinggi persentase bertahannya itu ya itu sekitar setelah 3 tahun itu sekitar 5-10%, bahkan kurang dari 30% kan. Nah, bahkan di 1 tahun pertama itu hanya sekitar 50% yang mampu bertahan. Artinya untuk menuju 3 tahun konsisten di bisnis kita ya harus benar-benar survive gitu ya. Jadi harus benar-benar kuat gitu ya, kokoh secara mental. Nah, teman-teman kalau kita perhatikan sebenarnya kalau secara jujur saya sendiri ini waktu luang itu terbilang sangat terbatas. Pulang kerja kita sebenarnya udah capek. Akhir pekan kita pengen istirahat. Nah, di titik ini investasi saham ini sebenarnya terlihat ramah untuk kita. Jadi nggak perlu buka toko, jadi nggak perlu kita layani pelanggan, kemudian cukup kita belajar sedikit demi sedikit, kemudian beli saham ini secara santai, lalu pantau sesekali. Nah, sebaliknya bisnis itu butuh komitmen yang besar, mulai dari riset pasar, kemudian bikin produk, dan juga kita harus siap untuk promosi dan sampai menghadapi komplain kepada pelanggan. Nah, untuk orang awam sebenarnya ini bisa jadi pengalaman belajar yang sangat berharga, tapi juga berpotensi ini menguras tenaga dan juga emosi. Nah, yang jadi pertanyaannya bukan tentang mana yang paling untung, tapi mana sih yang sanggup kita jalani, tentu saja tanpa mengorbankan kesehatan dan kehidupan pribadi kita. Itu pertanyaan paling krusial, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya baik bisnis maupun investasi saham itu sama-sama punya kemungkinan untuk rugi, teman-teman. Jadi dalam bisnis itu kegagalan bisa lebih secara personal kita rasakan. Rasanya itu seperti usaha kita ditolak oleh market itu atau oleh pasar gitu ya. Nah, di dalam investasi saham, kerugian itu seperti terasa angka yang berada di layar. Tapi ya tetap aja itu uang kita. Jadi di sini sebenarnya kita belajar bahwa uang itu penting bukan menghindari rugi sepenuhnya. Tetapi karena ini hampir mustahil, maka hal yang paling kita lakukan adalah seberapa siap mental kita terhadap kemungkinan-kemungkinan terburuk. Oke, jadi teman-teman untuk menutup sharing ini, saya coba ingin katakan bahwa mungkin kita nggak harus milih salah satu teman-teman ya, tapi semakin dipikirkan mungkin pertanyaannya bukan tentang bisnis atau saham yang paling baik, tapi kapan dan bagaimana porsinya. Nah, buat Anda yang awam dalam kedua hal ini, tentu memilih untuk memulai bisnis kecil-kecilan bisa jadi ini lebih realistis. Jadi sedikit investasi untuk jangka panjang juga sambil perlahan-lahan belajar menyesuaikan. Jadi ada usaha sederhana yang tentu saja bisa menambah pundi-pundi penghasilan kita. Nah, dengan begitu kalau kita salah satu tersendat misalnya, kita masih punya pegangan teman-teman. Jadi pada akhirnya kita tentu saja tidak ada pilihan yang sepenuhnya benar dan tidak ada juga yang salah. Bisnis ini cocok untuk orang yang ingin bergerak cepat dan siap mengalami fluktuasi atau repot gitu ya. Sedangkan saham ini cocok untuk mereka yang sabar dan konsisten. Nah, sebagai seorang awam yang terpenting adalah bagaimana mengenali diri kita sendiri. Seberapa besar tujuan yang akan kita capai terutama dalam hal finansial dan seberapa kuat mental kita dalam menghadapi risiko. Dan seberapa banyak bahwa waktu dan energi yang bisa kita gunakan dan kita curahkan untuk melakukan kedua hal ini. Nah, dari situ sebenarnya pilihan akan terasa lebih jujur dan juga lebih masuk akal. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Oke, terakhir saya bakal tutup sharing ini dengan ilustrasi investasi di Big Bang. Teman-teman, kalau kita perhatikan, ini saya coba ambil data dalam 10 tahun terakhir. Jadi kalau di investasi sebenarnya kalau Anda bertahan bisa sampai 10 tahun, maka itu sudah sangat baik ya teman-teman ya. Kecuali gini, Anda nggak mampu menahan hingga 10 tahun. Nah, jadi tadi dari awal saya sudah ilustrasikan bahwa bisnis itu yang mampu bertahan hingga
5 tahun sebenarnya itu sangat kecil porsinya. Kalau di bisnis itu sekitar 5-10% yang mampu bertahan hingga 5 tahun, apalagi di 10 tahun. Nah, di investasi saham teman-teman kebetulan saya udah jalan hingga kurang lebih 5 tahun ya, mau menuju ke tahun ke-6, tahun ini tahun ke-6. Jadi ya oke tahun ke-7 gitu ya. Jadi sebenarnya pencapaian yang sudah saya lakukan itu sebenarnya nggak juga terlalu maksimal juga ya, namanya bisnis, namanya investasi itu kan bukan full investor juga. Tapi paling tidak ilustrasi ini memberikan gambaran ketika kita punya modal yang cukup, maka kita sebenarnya punya peluang di situ. Oke, katakan teman-teman kita punya yang namanya modal untuk investasi 1 miliar ya teman-teman ya. Nah, kita coba teman-teman untuk simulasi di investasi saham. Ini kita hitung mundur tentu saja ya. Anggap kita mulai 2015 yang lalu. Jadi Agustus 2015 dan sekarang kita update 6 Februari 2026. Jadi sekitar 10 tahun sudah kita update. Maka dari 1 miliar ini kita kemudian memperoleh jumlah lot yang kita beli di saham Bank Mandiri sebelumnya, ini artinya sekitar 4 ribuan, 4.500-an gitu ya teman-teman ya. Kemudian kalau karena dia udah stock split menjadi 1:2 pada 2024 lalu, maka harganya pada waktu itu kita asumsikan 2.200. Nah, maka yang kita peroleh adalah 4 ribuan lot. Nah, ini asumsi kita memperoleh dividen, teman-teman. Jadi dividen yang kita peroleh itu setiap tahun rutin, mulai dari 2015 invest, 2016 karena setiap tahun rutin bagi dividen ya, teman-teman. Jadi total dividen yang berhasil kita kumpulkan ini dari dividen ya, teman-teman ya. Kalau dari dividen kalau kita perhatikan ini adalah sekitar 1,4 miliar. Nah, artinya 1,5 kali atau 143%. Mendekati 1,5 kali, hampir 1,5 kalinya, teman-teman. Sedangkan untuk capital gain-nya, teman-teman, secara jangka panjang kita perhatikan 1,2 kali. Nah, jadi 1,2 miliar dari modal 1 miliar. Maka total returnnya itu sekitar 2,6 kali menjadi 2,6 miliar. Nah, sehingga total value kita dari 1 miliar akan menjadi 3,6 miliar. Ini di saham Big Bang, teman-teman, yang tentu saja ini menjadi bantalan yang sangat bagus, artinya di dividennya. Bagaimana dengan kedua Big Bang yang lain? Untuk BRI tentu saja ya kurang lebih sama-sama sebenarnya, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan secara total, nah ini total Big Bang ini dengan invest 1 miliar, investnya sama, maka di 24 Agustus yang lalu 1.890 di seribuan ya teman-teman. Untuk 6 Februari 3.780. Nah, pada saat itu 10 tahun yang lalu kita invest ini sekitar 5 ribuan lot. Nah, itu 5 ribuan lot dengan 1 miliar tadi. Jadi perhitungan kita untuk capital gain-nya ini sudah 100% teman-teman. Jadi dari 1.800 menjadi 3.700 itu 100% returnnya 10 tahun. Artinya kurang lebih tumbuh sekitar 10%. Sedangkan untuk return dividennya ini sekitar 1,2 M. Nah, artinya kalau kita total maka jadinya 2,2 miliar. Artinya sekitar 2,2 kali dari modal yang kita investasikan. Nah, artinya investasi kita bertahan 10 tahun dan tentu saja ini menjadi bantalan kita dalam berinvestasi, yaitu dapat dividen secara rutin. Bahkan BRI ini 2 kali dalam setahun. Nah, kemudian kita ambil ke Bank BNI. Kalau Bank BNI sendiri ini paling kecil return dari 3 bank ini. Kalau kita perhatikan ini juga sama teman-teman dengan modal 1 miliar di Agustus 2015 kita bakal dapat harga 2.100. Sebelumnya sebenarnya ini udah sekitar 4 ribuan di sebelum stock split. Maka lot yang kita peroleh sekitar 2.000 lebih ya. Tapi kalau kita asumsi ini udah stock split sekitar 4.597. Nah, untuk dividennya itu sekitar 1 kali dari modal kita. Jadi udah 1 miliaran. Kemudian untuk capital gain-nya juga 1 miliaran. Artinya 2,1 kali teman-teman secara akumulasi. Maka total value dari aset kita itu sekitar 3,1 miliar. Nah, sebenarnya kalau dari ketiga model bank ini,
kita bisa asumsikan ini sudah beggar juga, atau dapat 2 beggar ya, dari 1 miliar menjadi 3,6, jadi 2 beggar ya, 2,5, 2,6 kali. Udah terbilang multi bagger ini teman-teman dalam 10 tahun. Artinya kalau kita sabar berinvestasi, maka ini kita belum mengasumsikan dividennya ini kita investkan loh ya teman-teman ya. Kalau kita investkan tentu ini akan jauh lebih besar. Nah ini catatannya. Kalau kita nggak invest, ini oke deh kita nggak usah investkan. Kalau investkan tentu lebih besar. Mungkin bisa 3 atau 4 bagger kita dapat. Itu dengan invest karena lotnya kita nambah, ya nambah, kemudian nggak peduli harganya naik apa turun, jadi dividen ini kita tetap investkan. Bayangkan seperti ini teman-teman ya, untuk mandiri misalnya tadi. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman dengan asumsi yang seperti ini konservatif sebenarnya untuk pilih Big Bang gitu ya. Jadi dalam 10 tahun kita bisa multi bagger juga. Nah, bayangkan ini kita tenang loh ya di sini ya. Kita nggak perlu repot, nggak perlu lagi mikirin karyawan, nggak perlu mikirin eh, pelanggan. Jadi dengan ini kita udah invest, kita pelajarin bagaimana prospek bank ini ke depan. Nah, jadi ilustrasi dari 3 bank ini memperlihatkan kepada kita bahwa dengan bersabar dalam investasi kita bisa juga multi bagger. Nah, ini sangat realistis. Meskipun kita tidak tahu bahwa investasi untuk ke depan itu kita tidak tahu seperti apa. Tapi bayangan saya secara pribadi, 3 bank ini, 3 big bank ini, di luar BCA teman-teman ya, ini juga nggak akan seperti ini terus profitnya. Nah, jadi indikator perbankan ini kan sangat bagus. Tinggal kita pandai-pandai memilah bagaimana kita memperoleh harga terbaik ketika kita berinvestasi. Nah, contoh dengan posisi sekarang harga sudah di 4 ribuan juga. Nah, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya kalau kita mau start dari sekarang 10 tahun ke depan kan 2036. Apakah uang kita bisa multi bagger? Nah, jadi gitu. Oke, teman-teman, ini cuma ilustrasi, tidak ada ajakan untuk melakukan atau investasi di saham tertentu. Jadi ini cuma simulasi yang sifatnya ini data di masa lalu dan belum mencerminkan data di masa depan. Oke, teman-teman, saya Daniel dan salam satu frekuensi.